Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min 'amri. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummahatul muslimat Majelis Ta'lim Baitur Rahman, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan alim hadzal kitab wa mu'assis hadzal musalla Baitur Rahman. Syukurillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bab apa ini? Lupa, saya enggak nyatet, enggak nandain. Oh, 47 ya. Halaman 47. Bab yang ke-12. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arabi, fa idza wada'ul amaima wada'u izzahu. Al-amaimu surban. Surban atau imamah. Sorban kalau dalam budaya Arab itu yang dipakai kayak kerudung gitu. Kalau kita melihat video imam-imam besar Masjidil Haram itu kan pakai kayak kerudung, itu imamah. Kalau di kita biasanya cuma dikalungkan di leher kayak apa? Serbet ya. Saya sendiri makainya kalau cuma Jumatan itu pun nggak tentu, kadang pakai, kadang enggak. Al-amaimu imamah atau surban. Tijanul Arabi itu mahkota kebanggaan bangsa Arab. Karena Rasulullah orang Arab, tentu ya bangga dengan bangsanya. Fa idza wada'u al-amaima, dan ketika mereka melepaskan atau tidak memakai imamah, wada'u izzahum, maka mereka melepaskan kemuliaan mereka, ciri khas mereka. Mereka enggak pakai imamah, itu ya kehilangan ciri khas mereka. Kalau di kita biasanya suku tertentu ada ciri khas memakai tertentu. Kalau kita laki-laki Indonesia ya ciri khasnya peci hitam. Kalau Jawa ya blangkon. Kalau Sunda yang dililit kepala kan, Anda kan ya kayak blangkon Sunda kan beda ya. Nah biasanya ada ciri khas masing-masing. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imamah atau surban itu kebanggaan orang Arab.
Maka ketika mereka melepaskan surban atau imamah, berarti mereka melepaskan kemuliaan atau kebanggaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, pakailah surban. Tentu yang diperintahkan ini yang laki-laki. Atau pakailah imamah. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat ta'ammamat, mereka memakai surban. Loh, malaikat kok pakai surban? Ini peristiwa terjadi pada saat perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang jumlahnya gak seimbang. Umat Islam hanya 315 orang. Itu pun bukan pasukan terlatih, wis pokoknya seadanya. Siapa yang mau ikut, bukan orang-orang terlatih. Sementara pasukan lawan dari kafir Quraisy saat itu lebih dari 1000 orang. Berarti jumlahnya sepertiga. 1000 dengan persenjataan lengkap, dengan rata-rata adalah pasukan perang terlatih. Maka perang tidak seimbang. Lah kemudian awal peperangan umat Islam kalah di perang Badar itu. Tetapi kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah mohon untuk bantuan. Dan akhirnya diturunkan bantuan orang-orang yang tidak dikenali oleh para sahabat, dan mereka rata-rata memakai imamah itu tadi atau surban. Lah itu yang disebut dengan malaikat itu yang turun ke bumi untuk membantu pasukan muslim dalam peristiwa perang Badar. Nah kemudian perang Badar itu para pasukannya diabadikan, dikenang dalam sholawat Badar. Cuman dalam sholawat Badar itu kadang kita sering kurang pas. Ini berulang kali saya sampaikan, kurang pas dalam melafadzkan sehingga terkadang kayak berbanding terbalik. Yang dilafadz ilahi salimil minal afati wan. Nah itu rata-rata kurang pas. Yang benar niqmah pakai qaf, bukan nikmah pakai ain. Kalau nikmah pakai ain itu artinya kenikmatan. Kalau niqmah pakai qaf itu artinya kesengsaraan. Tapi yang benar yang pakai qaf. Kalau diartikan kan begini, ilahi wahai Tuhanku, salim, selamatkan, al-ummah, umat ini, atau jauhkan umat ini minal afat, dari berbagai macam penyakit, wan niqmah, dan kesengsaraan. Berarti minta dijauhkan dari penyakit dan sengsara. Lah kalau pakai ain berarti minta jauh dari nikmat. Lah kalau minta jauh dari nikmat berarti kan sama aja minta sengsara. Gara-gara salah huruf, salah ucap. Lah sholawat Badar itu sholawat yang dibuat, didedikasikan atau diabadikan untuk mengenang para pasukan Badar. Dan para pasukan Badar itulah yang mengalami mendapatkan bantuan langsung para malaikat yang ciri khasnya memakai surban atau memakai imamah itu tadi. Ciri khasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ati. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah ta'ala, yusalluna di situ diartikan, ada yang diartikan mendoakan, ada yang diartikan memuliakan. Kalau di situ tertulis memuliakan, ala ashabil amaim, kepada orang-orang yang memakai surban, yaumal jum'ati, di hari Jumat, alias ketika sholat Jumat. Berarti kan ditujukan kepada laki-laki. Kalau perempuan sholat Jumat boleh nggak?
Ibu-ibu ini udah pernah nyobain sholat Jumat belum? Belum? Nggak pengen nyobain? Nggak. Kalau seandainya pengen nyobain, perempuan sholat Jumat boleh, sah. Cuma memang di Jakarta ini nggak umum, nggak lazim perempuan sholat Jumat. Di daerah saya juga nggak ada. Tapi di daerah mertua saya itu perempuan pada sholat Jumat. Dan memang masjidnya itu dibangun ya kayak ini sebelah sono khusus, ruangan khusus untuk perempuan yang ikut sholat Jumat, walaupun juga semuanya, tapi banyak juga yang hadir ikut di sholat Jumat. Lalu apakah sholat duhurnya udah gugur? Udah. Berarti ketika misalnya seorang ibu, seorang perempuan ikut sholat Jumat, diperbolehkan dan tidak perlu lagi untuk sholat duhur, karena sholat duhurnya sudah gugur. Cuma di Jakarta ini gak umum. Lah kok khawatirnya ketika ada ibu-ibu sholat Jumat malah dicurigai, itu ibu-ibu pada ngapain, itu apa antri Jumat berkah apa? Kalau Jumat berkah biasanya kan ada yang bagi-bagi nasi kotak, bagi-bagi snack. Khawatirnya malah dicurigai ikut ngantri. Boleh seandainya, tetapi itu tidak wajib bagi perempuan. Lah yang memakai sorban dari orang-orang yang mau melaksanakan sholat Jumat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu alal faladis. Farqu ma bainana, yang membedakan antara kami wa bainal musyrikin dan antara orang-orang musyrik, al-amaim, sorban alal fananis, diikatkan di pecinya, di ininya, dililitkan. Lah ini ciri khasnya pada ya perang Badar itu tadi, untuk membedakan mana pasukan Islam dan mana pasukan lawan. Itu tadi sorban yang dililit di kepala itu, bukan yang dikalungkan di pundak ya, yang dililit di kepala. Itu dulu ciri khas pasukan perang Badar yang dari kaum muslim. Kalau kayak dulu di tentara Indonesia pakai iket di sini apa merah putih. Nah ini kan sebagai tanda ini pasukan perang Indonesia dulu waktu agresi militer atau apa itu. Yang tahun 48, saya tahunya juga dilihat di film. Yang film Janur Kuning atau apa itu. Nah, tentara Indonesia kan pakai ciri khas di lengan diikat dengan pakai kain merah putih. Nah dulu kain pasukan perang yang ikut perang Badar itu memakai ciri khas dengan tadi itu peci yang dililit dengan kain atau yang disebut dengan imamah atau sorban. Salatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jum'ah. Ini hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya tadi. Para malaikat mendoakan keberkahan dan ampunan alal muta'ammimin, bagi orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Pada hari Jumat berarti bukan dari mulai sore sampai ketemu sore lagi, enggak, tapi ya pas waktu pelaksanaan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Biar selesai satu bab. Rak'atani bi imamatin, karena ini kan para ibu enggak pakai ya. Nanti yang bab selanjutnya karena bab puasa itu kita yang menjalani semua. Rak'atani bi imamatin khairun min sab'ina rak'atan bila imamatin. 2 rakaat orang sholat sunnah 2 rakaat bi imamatin sambil memakai sorban, dengan memakai sorban, khairun itu lebih baik min sab'ina rak'atan bila imamatin, dibanding dengan 70 rakaat tanpa imamah. Apa pernah kita sholat 70 rakaat ya? 20 rakaat aja ya pengennya bat-bat. Ayo, itu aja kalau ada yang pilihan yang 8 ya milih 8 biar lebih cepat, lebih baik. Ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammamu.
Pakailah sorban karena setan tidak memakai sorban. Setan di sini yang dimaksud musuh pada saat perang Badar itu. Nah ini kan bolak-balik yang berkenaan kisah pada perang Badar. Umat Islam atau pasukan Islam disuruh untuk memakai itu biar membedakan ciri khas dengan musuh. Nah musuh itu termasuk setan, itu adalah musuh. Karena dalam surah Yasin yang biasa ibu baca, ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kita tunduk ngikut pada setan, karena setan itu musuh yang nyata. Cuman kadang kalau lagi ngambek, lagi marah kok anaknya dibilang anak setan, kan kebangetan ya. Nah iya, anaknya sendiri loh. Kalau lagi marah kadang ngomongannya nggak terkontrol. Umpama anak sekolah biasanya jam segini pulang, lah kok jam 8 malam baru pulang. Kalau lagi ngomel, khawatir mulut itu nggak ada rem, langsung ngomongannya dasar anak setan. Anaknya sendiri dibilang anak setan. Lah kalau anaknya pinter balikin omongan, lah kalau anak setan maknya mak siapa? Ya maknya setan. Iya, anaknya sendiri kok didoakan yang begitu. Padahal doa ibu, doaul walid liwalidihi kadoain nabi li ummatihi. Omongan seorang ibu kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Lah ketika anak kita sumpahin, kita maki-maki, itu kan sama aja dengan doa. Lah suatu saat kok entah berapa tahun kemudian anak yang dimaki-maki kelakuannya kayak setan kok beneran, berarti itu doanya dikabul oleh Allah. Makanya yo semarah-marahnya itu jangan sampai mulut keceplosan ngomong anaknya sendiri dibilang anak setan. Bahaya. Iya, apalagi doa ibu, omongan ibu itu manjur, walaupun manjurnya bukan kayak omongannya tukang sulap, hari itu diucap, hari itu jadi. Bisa jadi 10 tahun akan datang. Lah iya, hati-hati umpama ya moga-moga gak terjadi di anak-anak kita. Umpama pas anak kita udah dewasa kok kelakuannya naudzubillah, itu tinggal diinget-inget dulu kita pernah nyumpain apa, ngomong apa ke anak. Siapa tahu dulu pernah keceplosan. Lah kan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amaimu simal malaikati fa arsiluha khalfa dhuhurikum. Al-amaimu, imamah, sorban, simal malaika, itu tanda para malaikat pada waktu perang Badar itu. Fa arsiluha khalfa dhuhurikum. Fa arsiluha, maka julurkan, khalfa dhuhurikum, sampai ke belakang punggungmu. Berarti kainnya dipanjangkan sampai ke belakang. Itu dulu yang dipakai para malaikat yang membantu pada saat perang Badar. Tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Ini sebetulnya hadisnya banyak yang berkenaan pada kejadian perang Badar itu. Dan perang Badar itu memang peristiwa yang sangat luar biasa, yang menjadi titik balik kemenangan umat Islam. Umat Islam yang dulu direndahkan, dihina, akhirnya memperoleh kemenangan. Dan setelah itu orang-orang kafir gak begitu berani ganggu orang-orang Islam setelah kejadian perang Badar itu. Walaupun jumlahnya sepertiga, tapi karena dibantu oleh para malaikat yang diutus oleh Allah, diberikan kemenangan. Tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Pakailah suatu tanda, karena malaikat juga memakai tanda, yaitu memakai imamah atau sorban itu. Lah pasukan Islam setiap kali peperangan itu juga memakai tanda. Lah kalau dulu tentara Indonesia pada saat agresi militer Belanda ya pakai tanda itu tadi yang diikatkan di lengan dengan ada yang pakai janur kuning, ada yang pakai bendera merah putih.
Jadi yang terakhir nuhiya anil iqti'ati wa umira bitalahi. Nuhiya kita dilarang anil iqti'ati, memakai sorban di bawah dagu tanpa dililitkan. Wa umira bitalahi, dan disuruh melilitkan sorban di bawah dagu alias di atas pundak. Ini wong nggak ada barangnya mau praktek ya. Kalau bagi laki-laki sebetulnya ya tidak dianjurkan memakainya itu apa ya, umpama ini kain hanya begini saja loh. Terus kemudian menjulurnya ke belakang kayak India itu. Nah, kayak Roma Irama, tapi sampai dagu sini. Nah, yo, itu yang tidak dianjurkan. Alil iqti'at. Ayo Roma Irama kalau lagi show. Cuman kan mau show bukan mau sholat ya. Kan makanya dililit terus menjulurnya ke belakang. Lah kayak yang perempuan India kan begitu ya. Film-film India itu. Nah, iya pakai kain apa namanya sari. Nah, itu kan di pundak mau dililitkan sampai ke sini ke belakang. Itu namanya iqti'at. Cuman kadang kalau saya lihat ya sering di jalanan kalau orang sholat Jumat naik motor biar gak jatuh sorbannya ya kadang memang diginiin ya. Nah, tapi ini kan memakai di luar sholat. Kalau pas di dalam sholat dilarang seperti itu. Wa umira bitalaqi, dan diperintahkan untuk memakai yang di agak ke bawah. Lah kayak Roma-Roma kan ke bawah ya. Bukan sampai ke leher kan? Bukan. Lah iya kan ke leher di bawah gini kan. Nah, ini beberapa hal para hadis yang berkenaan tentang imamah atau sorban. Dan tadi saya katakan bahwa mayoritas hadis ini berkenaan untuk membedakan pasukan Islam dan musuh yang dibantu para malaikat, yaitu dengan memakai imamah atau sorban. Kemudian bab yang selanjutnya membahas tentang puasa yang insya Allah bulan Februari. Bulan Februari kita udah memasuki bulan Ramadan. Perasaan kok maju terus ya. Insya Allah semuanya pada sehat afiat, bisa menjalani ibadah wajib sunnah sampai suatu saat nanti kita kembali menghadap Allah dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.